Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Bintang dari 12B1. Saya akan menjelaskan tentang video sejarah G30 PKI untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Selamat menonton. Saya akan membawakan 3 materi dalam video ini. Yang pertama itu yang pasti adalah pengertian G30 PKI, dan yang kedua adalah sejarahnya, dan yang ketiga korban-korban atau perwira-perwira yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Sejarah G30 PKI. Peristiwa G30 PKI terjadi pada masa pemerintahan Soekarno yang menjalankan sistem demokrasi terpemimpin. PKI sebagai partai Stalinis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet memiliki jumlah anggota yang sangat besar. Selain itu, PKI juga mengontrol gerakan Serikat Buruh dan gerakan Petani Indonesia. PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota dan anggota yang tersebar di seluruh daerah. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan oleh Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Soekarno juga memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi yang penting. PKI menyambut baik sistem demokrasi terpimpin dan percaya bahwa mereka memiliki mandat untuk berkonsepsi dalam aliansi konsepsi nasionalis, agama, dan komunis. Namun kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borgis nasional dalam menekan gerakan independen kaum buruh dan petani tidak berhasil memecahkan masalah politik dan ekonomi yang mendesak. Masalah ekonomi seperti penurunan pendapatan ekspor, penurunan cadangan devisa, inflasi yang tinggi, dan korupsi birokrat dan militer menjadi semakin merajalela. PKI juga menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno untuk memperkuat dukungan bagi rezim demokrasi terpimpin. Dengan persetujuan Soekarno, PKI memulai kampanye untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari pendukung bersenjata mereka. Namun para petinggi militer menentang hal itu. Dari 1963, kepemimpinan PKI berusaha menghindari bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi militer. Mereka berupaya menjaga kepentingan bersama antara polisi dan rakyat. Pemimpin PKI D.N. Aidit mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi. Pada bulan Agustus 1964, Aidit mengimbau semua pengajak, para pengarang, dan seniman sayap kiri untuk membuat karya-karya yang mendukung massa tentara. Pada akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965, terjadi gerakan petani yang merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan besar terjadi antara petani dan polisi serta pemilik tanah untuk mencegah konfrontasi revolusioner semakin berkembang. PKI mengimbau pendukungnya untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pemilik tanah dan meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata. Pada awal tahun 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. PKI menjawab dengan memasuki pemerintahan secara resmi. Pada saat yang sama, para jenderal militer juga menjadi anggota kabinet. Menteri-menteri PKI duduk di sebelah petinggi militer dalam kabinet Soekarno yang terus mendorong citra bahwa angkatan bersenjata adalah bagian revolusioner demokratis rakyat. Tujuan dari G30 PKI yang pertama adalah pengambilan kekuasaan. Tujuan utama gerakan ini diyakini adalah untuk mengambil kekuasaan pemerintah di Indonesia. Anggota gerakan ini yang diduga terhubung dengan PKI berupaya melalui tindakan kudeta untuk merubah tata kelola politik negara sesuai dengan pandangan ideologi mereka. Yang kedua adalah mendukung agenda komunis. PKI adalah partai komunis yang memiliki pandangan sosialis dan komunis. Salah satu tujuan gerakan ini mungkin menggeser politik nasional ke arah yang lebih sesuai dengan pandangan PKI, yang mencakup redistribusi kekayaan, reforma agraria, dan penghapusan kapitalisme. Yang ketiga, menghapus pengaruh militer. Gerakan ini juga mungkin bertujuan untuk melemahkan pengaruh militer dalam politik Indonesia. Keterlibatan perwira tinggi militer dalam gerakan ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menggantikan struktur kekuasaan yang ada dengan kekuatan yang sesuai dengan ideologi komunis. Yang keempat adalah menghapus faksi-faksi tertentu
Ada juga pandangan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menghilangkan faksi-faksi tertentu di dalam militer atau politik yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan gerakan PKI. Pembunuhan perwira tinggi militer mungkin juga diartikan sebagai langkah untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan politik yang direncanakan. Yang terakhir ada menciptakan perubahan sosial. PKI memiliki visi perubahan sosial yang luas, termasuk perubahan dalam distribusi kekayaan dan penghapusan ketidaksetaraan. Gerakan ini mungkin bertujuan untuk mendorong perubahan sosial melalui pengambilan kekuasaan dan implementasi kebijakan-kebijakan komunis. Materi terakhir yaitu ini adalah perwira-perwira yang gugur. Dalam peristiwa G30 SPKI, 7 perwira militer Indonesia tewas sebagai hasil serangan yang terjadi. Para perwira yang gugur adalah 1. Letnan Anumerta Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal Mas Tirtomo Daryo Haryono, 3. Mayor Jenderal Siswondo Parman, 4. Mayor Jenderal Siswondo Parman, 5. Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodi Harjo, dan terakhir yaitu 7. Letnan Pierre Andreas. Kematian perwira-perwira ini merupakan bagian dari peristiwa tragis yang mengunyahkan Indonesia pada waktu itu dan membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika politik militer dari negara tersebut. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a bed.